يا زهور الروض ميلي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala setiap amal dilipat gandakan. Pahala amalan sunnah seperti amalan wajib di luar bulan suci Ramadan, dan pahala amalan wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Masya Allah, besar sekali keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini. Mengingat betapa besarnya pelipat gandaan pahala dan banyaknya peluang kebaikan di bulan Ramadan, maka Ramadan haruslah menjadi momentum untuk mendulang kekayaan pahala bagi kita semua. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat serta kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Pintu-pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah datang malam pertama bulan Ramadan, maka setan dan pemimpin-pemimpinnya dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Lalu ada suara yang berseru, hai orang yang mencari kebaikan, teruskanlah. Hai orang yang mencari keburukan, berhentilah. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka dan itu terjadi pada setiap malam. Maka berbahagialah Anda, kita semua yang masuk dalam golongan ini, yaitu golongan orang yang paling beruntung pada bulan Ramadan. Lantas seperti apakah ciri manusia yang beruntung pada bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah seorang muslim yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Sahabatku yang dirahmati Allah, orang yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan tentu akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan ibadah di bulan ini. Tidak hanya melaksanakan puasa saja, yakni dengan menahan lapar dan haus, melainkan dia juga menahan hawa nafsunya dan melakukan ibadah sebaik mungkin karena Allah semata. Dengan mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, seorang muslim tentu tidak akan pernah melewati kesempatan emas yang datangnya hanya satu kali dalam setiap tahun. Bahkan bisa juga tidak berjumpa karena kematian lebih datang menjemput. Dengan mengetahui keutamaan di bulan ini, tentu seorang muslim akan bersemangat melakukan kebaikan dan ibadah lainnya seperti melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, semuanya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang ia lakukan akan mendapat pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan karena keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang kedua, bersungguh-sungguh menunaikan puasanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, saat datang bulan Ramadan, seluruh umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Sayangnya, tidak semua yang berpuasa dalam muslim yang bersungguh-sungguh dalam puasanya. Kenapa demikian? Sebab ada juga orang yang melaksanakan puasa karena ikut-ikutan saja. Ada yang melaksanakan puasa karena tuntutan agar tidak jadi bahan ledekan keluarga atau teman-temannya. Sejatinya, puasa adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak yang tidak memahami makna terpenting ini, yang diketahui selama ini hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Namun, tidak banyak yang pada akhirnya tergelincir pada perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkata kasar, menggunjing, menggibah, dusta, memandang lawan jenis dengan syahwat dan lain sebagainya. Maka, hanya orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguhlah yang beruntung mendapatkan keistimewaan serta keutamaan di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Dalam hadis lain beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan berbuat keji, maka Allah tidaklah butuh yang meninggalkan makan dan minumnya, puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang ketiga, orang yang banyak menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena pada bulan ini Al-Quran yang berisi tentang petunjuk dan penjelasan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung bulan puasa dibandingkan bulan-bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan mujizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan akan terus menampak hingga akhir zaman. Keberkahannya terus mengalir dan tidak akan pernah terputus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing suara muslim menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang menjadikannya imam akan selamat dengan izin Allah. Namun siapa yang tidak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampirinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang keempat, orang yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya di bulan suci Ramadan. Sahabatku yang dirahmati Allah, ibadah di sini yang dimaksud adalah paling utama tentang syam, yaitu puasa, dan qiyam, yaitu berdiri sholat, serta amal soleh. Seorang muslim yang dikatakan beruntung saat bulan Ramadan adalah mereka yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, lalu ia bersungguh-sungguh dalam berpuasa dan beramal soleh, serta meningkatkan ketakutannya. Demikian ini karena seorang muslim yang beruntung dengan ibadahnya adalah yang semaksimal mungkin dalam menjalankan amalan terbaik, baik di awal 10 hari pertama, di pertengahan 10 hari kedua, dan semakin baik di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terlebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya setara dengan 1000 bulan. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya, yaitu meningkatkan amaliyah ibadah beliau, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka demikianlah Rasulullah meneladankan, memberikan kita contoh bagaimana mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan, berusaha semaksimal mungkin fokus dalam ibadah dan memutuskan sementara waktu dengan segala urusan dunia. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, orang yang semakin bertakwa sebab puasanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah agar kalian bertakwa menjauhkan diri dari makan, minum, dan berjima dengan wanita ketika berpuasa. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan dengan ringkas, maksudnya adalah agar kalian bertakwa dari maksiat.
sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat. Maka pada bulan Ramadan, umat Islam akan berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga membawa mereka pada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kadar ketakutan pada seorang hamba pun akan semakin meningkat seiring dengan kebaikan yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 ciri orang yang paling beruntung pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang yang muslim yang bisa mendapatkan keberuntungan pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.